Palembang. Asal-usul nama Palembang berasal dari kata lembang atau lembeng, yang berarti tanah rendah atau genangan air, karena kota ini dikelilingi oleh sungai dan rawa. Nama ini diberikan oleh nenek moyang orang Palembang yang menggunakan bahasa Melayu. Nama Palembang juga berkaitan dengan sejarah kota ini sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya, yang merupakan kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Selat Malaka dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Prasasti Kedukan Bukit, yang merupakan prasasti tertua di Indonesia, bertarikh 682 Masehi, menceritakan ekspedisi Dapuntahiang, Raja Sriwijaya, yang mendirikan pemerintahan di Palembang. Palembang adalah kota yang memiliki arti dan sejarah yang penting bagi Indonesia. Kota ini juga memiliki budaya dan kuliner yang khas dan menarik, seperti pempek, tekwan, model, laksan, jembatan Ampera, dan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Sejarah singkat Palembang, kota tertua di Indonesia. Palembang berasal dari abad ke-7 Masehi, ketika menjadi ibu kota kerajaan maritim Sriwijaya yang menguasai perdagangan di Selat Malaka. Nama Palembang sendiri berasal dari kata lembang atau lembeng, yang berarti tanah rendah atau genangan air, karena kota ini dikelilingi oleh sungai dan rawa. Palembang memiliki banyak peninggalan sejarah yang menarik, seperti Prasasti Kedukan Bukit, yang merupakan prasasti tertua di Indonesia yang bertarikh 682 Masehi. Prasasti ini menceritakan ekspedisi Dapuntahiang, Raja Sriwijaya, yang mendirikan pemerintahan di Palembang. Palembang juga memiliki Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan situs arkeologi yang berisi reruntuhan candi-candi dan stupa-stupa Buddha dari zaman Sriwijaya. Palembang juga terkenal dengan budaya dan kuliner yang khas, seperti pempek, tekwan, model, dan laksan. Makanan-makanan ini terbuat dari ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung sagu dan dimasak dengan berbagai cara. Palembang juga memiliki ikon seperti Jembatan Ampera, yang merupakan jembatan gantung yang melintasi Sungai Musi dan menjadi simbol kemajuan kota ini. Palembang adalah kota yang patut dibanggakan dan dikunjungi oleh siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan kebudayaan Indonesia. Kota ini juga telah menjadi tuan rumah beberapa acara olahraga internasional, seperti Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 dan Pesta Olahraga Asia 2018. Sejarah singkat masa penjajahan di Palembang, kota tertua di Indonesia. Masa penjajahan Belanda, Palembang digabungkan ke dalam Hindia Belanda pada tahun 1825 setelah penghapusan Kesultanan Palembang oleh Belanda. Belanda tertarik dengan sumber daya alam Palembang, terutama minyak bumi yang dikelola oleh perusahaan Royal Dutch Shell di Pelaju. Belanda juga membangun infrastruktur transportasi dan perkotaan di Palembang, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan gedung-gedung pemerintahan. Namun, Belanda juga menghadapi perlawanan dari rakyat Palembang, seperti Pemberontakan Banten, 1828, Pemberontakan Raden Saleh, 1856, dan Pemberontakan Sultan Mahmud Badarudin II, 1821-1825. Masa penjajahan Jepang, Palembang menjadi sasaran utama invasi Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 karena memiliki kilang minyak yang penting bagi Perang Jepang. Pertempuran Palembang terjadi pada 13 hingga 15 Februari 1942, ketika pasukan Jepang menyerbu Palembang dengan pasukan terjun payung dan kapal laut. Pasukan sekutu yang berusaha mempertahankan Palembang kalah dan mundur ke Pulau Jawa selama pendudukan Jepang. Kilang minyak di Pelaju tetap beroperasi dan menjadi sumber pendapatan bagi Jepang. Jepang juga membangun lapangan udara di Pangkalan Benteng dan Prabu Mulih untuk mendukung operasi militer mereka. Dua rakyat Palembang mengalami kesulitan hidup dan penindasan selama masa Jepang, seperti kerja paksa, romusha, pengambilan paksa beras, serobot, dan penyiksaan. Masa kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat Palembang berjuang melawan pasukan Belanda dan sekutunya yang berusaha menguasai kembali Indonesia. Peristiwa penting dalam perjuangan ini adalah pertempuran 5 hari di Palembang, 1 hingga 5 November 1945, ketika rakyat Palembang berhasil mengusir pasukan Inggris dari kota ini. Palembang juga menjadi basis gerilya Tentara Republik Indonesia, TRI,
yang dipimpin oleh Kolonel Barlian pada tahun 1948, Tri berhasil merebut kilang minyak di Pelaju dari tangan Belanda dan menyalurkannya ke pemerintah pusat di Yogyakarta pada tahun 1949. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan menyerahkan Palembang kepada Republik Indonesia Serikat, RIS. Sejarah singkat pasca penjajahan di Palembang, kota tertua di Indonesia. Masa Republik Indonesia Serikat, RIS Palembang menjadi bagian dari negara Sumatera Selatan, salah satu negara bagian dalam RIS yang dibentuk pada tahun 1949. Negara Sumatera Selatan memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Gubernur Syafruddin Prawiranegara, yang sebelumnya menjadi Presiden Republik Indonesia saat pemerintah pusat berada di Yogyakarta. Palembang juga menjadi pusat pendidikan dan kebudayaan di Sumatera, dengan berdirinya Universitas Sriwijaya pada tahun 1957. Masa Orde Lama, Palembang mengalami perkembangan ekonomi yang pesat berkat industri minyak dan karet yang menjadi sumber pendapatan utama daerah ini. Namun, Palembang juga menghadapi berbagai masalah sosial dan politik, seperti kemiskinan, korupsi, konflik antaretnis, dan pemberontakan. Salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pemberontakan PRRI, Permesta pada tahun 1958, yang dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang dianggap otoriter dan sentralistik. Pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh pasukan loyalis yang dipimpin oleh Jenderal Nasution. Masa Orde Baru, Palembang menjadi salah satu daerah otonom dalam sistem pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Palembang mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat karena memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama minyak dan gas. Palembang juga menjadi sasaran pembangunan infrastruktur dan industri, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, pabrik pupuk, dan pabrik baja. Namun, pembangunan ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, ketimpangan sosial, dan penyalahgunaan wewenang. Masa Reformasi, Palembang mengalami perubahan politik dan sosial yang signifikan setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Palembang mendapatkan otonomi daerah yang lebih luas dalam sistem pemerintahan desentralisasi yang diberlakukan sejak tahun 1999. Palembang juga menggelar pemilihan kepala daerah secara langsung sejak tahun 2005. Palembang juga berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keharmonisan antaragama dan antaretnis. Palembang juga menjadi tuan rumah beberapa acara olahraga internasional, seperti Pesta Olahraga Asia Tenggara 2011 dan Pesta Olahraga Asia 2018. Pahlawan perjuangan Palembang yang berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda dan Inggris. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Sultan Mahmud Badarudin II, ia adalah pemimpin Kesultanan Palembang Darussalam yang memerintah dua kali, yaitu pada tahun 1803, 1813 dan 1818, 1821. Ia dikenal sebagai ahli perang yang berani dan cerdik dalam menghadapi serangan Belanda dan Inggris. Ia juga merupakan salah satu pendiri Republik Indonesia Serikat, RIS, pada tahun 1949. Ia wafat di pengasingan di Ternate pada tahun 1852. A.M. Thalib, ia adalah seorang tokoh militer dan pengusaha yang lahir di Palembang pada tahun 1922. Ia pernah menjadi jurnalis dan wirausahawan sebelum bergabung dengan Tentara Republik Indonesia, TRI. Ia menjadi Kepala Penerangan Gubernur Militer Sumatera Selatan dan juga Kepala Intelijen. Ia memimpin gerakan Bumi Hangus untuk menghancurkan fasilitas-fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Belanda saat agresi militer II pada tahun 1949. Ia juga berhasil menguasai radio setempat dan menyiarkan perang besar-besaran antara pejuang RI dan agresor Belanda di Sumatera Selatan. Ia wafat di Jakarta pada tahun 2000. A. Kagani, ia adalah seorang pejuang kemerdekaan yang lahir di Sumatera Barat pada tahun 1905. Ia berkarir di Palembang sebagai guru, wartawan, dan politisi. Ia menjadi anggota BUPKI dan PPK yang menyusun Dasar Negara Indonesia. Ia juga menjadi Wakil Perdana Menteri Indonesia pertama pada tahun 1945 hingga 1947.
Ia aktif dalam memobilisasi rakyat untuk melawan penjajah Belanda dan Inggris. Ia juga menjadi rektor Universitas Sriwijaya pertama pada tahun 1957 hingga 1960. Ia wafat di Jakarta pada tahun 1968. Adat dan budaya Palembang adalah hal yang menarik untuk diketahui, karena Palembang adalah kota tertua di Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Palembang juga merupakan kota multibudaya yang dipengaruhi oleh berbagai suku, agama, dan bangsa yang pernah datang dan tinggal di sana. Berikut ini adalah beberapa adat dan budaya Palembang. Seni, Palembang memiliki berbagai jenis seni, baik seni rupa, seni musik, maupun seni pertunjukan. Salah satu seni rupa yang terkenal dari Palembang adalah tenunan songket, yaitu kain sutera yang ditenun dengan benang emas atau perak dan memiliki motif-motif geometris atau flora-fauna. Seni musik yang terkenal dari Palembang adalah gambus, yaitu alat musik petik yang mirip dengan biola dan berasal dari Timur Tengah. Seni pertunjukan yang terkenal dari Palembang adalah Dulmuluk, yaitu pentas drama tradisional khas Palembang yang menceritakan kisah-kisah rakyat atau sejarah. Tarian, Palembang memiliki beberapa tarian tradisional yang menunjukkan keindahan dan kekayaan budayanya. Salah satu tarian tradisional yang terkenal dari Palembang adalah tari Gending Sriwijaya, yaitu tari yang menggambarkan kejayaan kerajaan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang pada abad ke-7 hingga ke-13. Tarian tradisional lainnya dari Palembang adalah tari Tanggai, yaitu tari yang menggambarkan kegembiraan dan keramah-tamahan masyarakat Palembang dalam menyambut tamu-tamu kehormatan. Makanan, Palembang memiliki banyak makanan khas yang lezat dan unik, yang sebagian besar terbuat dari ikan tenggiri atau patin sebagai bahan utamanya. Salah satu makanan khas yang terkenal dari Palembang adalah pempek, yaitu makanan yang terbuat dari adonan ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung sagu dan dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, seperti kapal selam, lenjer, keriting, adaan, kulit, dan lain-lain. Makanan khas lainnya dari Palembang adalah tekwan, yaitu makanan yang terbuat dari adonan ikan tenggiri yang dicincang halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil seperti bakso. Suku asli Palembang adalah suku Palembang atau Melayu Palembang, yang merupakan suku bangsa Melayu yang mendiami Palembang dan juga wilayah Sumatera Selatan. Suku Palembang memiliki sejarah yang panjang dan kaya, yang berkaitan dengan Kemaharajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kesultanan Palembang Darussalam, dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Suku Palembang juga merupakan hasil dari percampuran dan asimilasi budaya antara bangsa Arab, Cina, Jawa, dan suku-suku lain yang pernah datang dan tinggal di Palembang. Suku Palembang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Wong Jeroo, keturunan bangsawan, dan Wong Jabo, rakyat biasa. Wong Jeroo biasanya menggunakan bahasa Melayu Palembang alus atau bebasa, yang merupakan bahasa halus dan sopan yang dipengaruhi oleh bahasa Arab dan Jawa. Wong Jabo biasanya menggunakan bahasa Melayu Palembang sari-sari, yang merupakan bahasa sehari-hari yang dipengaruhi oleh bahasa Cina dan Melayu. Suku Palembang memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang khas dan menarik, seperti pakaian adat songket, seni tenun, seni musik gambus, seni pertunjukan Dulmuluk, tarian Gending Sriwijaya dan Tanggai, makanan khas pempek dan tekwan, serta rumah adat limas. Suku Palembang juga dikenal sebagai Muslim taat yang menjalankan syariat Islam dengan baik. Wisata khas Palembang adalah wisata yang menampilkan keunikan dan kekayaan budaya, sejarah, dan alam kota tertua di Indonesia ini. Palembang memiliki banyak tempat wisata yang menarik dan beragam, mulai dari pulau, sungai, jembatan, benteng, masjid, hingga taman. Berikut ini adalah beberapa wisata khas Palembang yang dapat Anda kunjungi. Pulau Kemaro, pulau ini merupakan destinasi dengan kisah yang melegenda di Palembang. Pulau ini terbentuk melalui proses alami dari tanah dan lumpur yang terkumpul di muara sungai. Jembatan Ampera, jembatan ini merupakan ikon kebanggaan kota Palembang yang sangat populer dan pernah menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Jembatan Ampera memiliki panjang lebih dari 1000 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 63 meter. Masjid Cengho, masjid ini merupakan masjid dengan arsitektur dengan perpaduan budaya Palembang, Tionghoa, dan Arab. Masjid dengan nama lengkap Masjid Al-Islam Muhammad Cengho, menjadi simbol multikultur di Palembang.
Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Taman ini merupakan situs arkeologi yang berisi reruntuhan candi-candi dan stupa-stupa Buddha dari zaman Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang menguasai perdagangan di Selat Malaka dari abad ke-7 hingga abad ke-13 dan berpusat di Palembang. Kuliner khas Palembang adalah salah satu daya tarik wisata yang tidak boleh dilewatkan jika Anda berkunjung ke kota tertua di Indonesia ini. Palembang memiliki berbagai jenis makanan yang lezat dan unik, yang sebagian besar terbuat dari ikan tenggiri atau patin sebagai bahan utamanya. Berikut ini adalah beberapa kuliner khas Palembang yang wajib Anda coba. Pempek. Makanan ini adalah makanan kebanggaan Palembang yang sudah terkenal di seluruh Indonesia. Pempek terbuat dari adonan ikan tenggiri yang dicampur dengan tepung sagu dan dibentuk menjadi berbagai macam bentuk, seperti kapal selam, lenjer, keriting, adaan, kulit, dan lain-lain. Tekwan. Makanan ini sering disebut sebagai baksonya Palembang, karena bentuknya yang mirip dengan bakso ikan. Tekwan terbuat dari adonan ikan tenggiri yang dicincang halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Laksan. Makanan ini mirip dengan lontong sayur, karena disajikan dalam kuah bersantan. Namun, yang membedakan laksan dari lontong sayur adalah bahan utamanya, yaitu pempek lenjer. Pempek lenjer adalah jenis pempek yang berbentuk panjang dan tipis. Model. Makanan ini adalah salah satu jenis kuliner dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang dengan bahan-bahan pembuatannya berupa ikan tenggiri, tahu Cina, tepung sagu, dan telur. Model berbeda dengan tekwan yang direbus atau dikukus, adonan model yang diisi dengan tahu digoreng terlebih dahulu sebelum nantinya dituang dengan ke kuah kaldu udang. Pindang patin. Makanan ini merupakan kuliner yang dibuat dari ikan patin yang kemudian disajikan dengan kuah santan. Sebelum disajikan dengan kuah santan, ikan patin terlebih dahulu dimasak dengan bumbu dan rempah khas Palembang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video kami.